Bu. Bu. Masuk situ nggih ya. Kasih tahu. Bu, ibu. Sini. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Ibu. Lewat sini. Lewatnya sini ya. Sini, masuk pintu. Ibu.
Staying up when I go out. Pun ketua. You gotta know how I want Gini. yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Bu, ibu, mas, harus lewat sini. Iya. Dadah dulu, makan sah. Waalaikumsalam, sehat. Ya. Bener, Kak. Sudah, makanya. Nanti pakai scan barcode. HP enggak di dalam. Mas, dadah. Hey, dadah dulu. Mas Adian.
silakan soft pertama, HP-nya dipegang, ya. Berdiri, Putri, soft pertama, silakan berdiri. Acara nanti lagu foto. Kak. Hah? Ada. Masih di bawah. Apakah nggak usah kalau masih di bawah HP? Kalau masih bawa HP kan dimukulin. Hey, Yang di dalam tas silakan. malu. Yang HP-nya di dalam tas. Dzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Bal ittaba'al ladzina dzalamu la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Semoga dengan tilawah ini acara kita dapat berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila acara ini menurut panjenengan baik, tentu karena untuk bisa
menjadi siswa-siswi yang lebih baik, lebih soleh, dan kelak menjadi pribadi yang kita harapkan sesuai dengan tema yang kita angkat saat ini, yang sesuai dengan fitrahnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita, remaja memang banyak tantangan yang harus kita hadapi. Itu dulu 1, 2 ya. Jadi supaya mendapat lingkungan yang bagus dan sekolah yang bagus juga. Oke. Baik. Iya. Bisa berubah. Ya. Nah, kita ke hakikat mendidik anak dulu ya. Nah, mendidik anak itu apa sih sebenarnya? Apakah hanya sekedar transfer ilmu, menjadikan anak dari tidak tahu? Jadi tanggung jawab siapa mendidik anak sesuai fitrah itu? Nah, ini adalah saya mengutip ya beberapa ayat-ayat di Al-Quran yang tentu saja sudah sangat kita familiar untuk dengar ya. Cuplikan dari At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jelas sekali perintah Allah agar kita memelihara diri kita dulu, baru keluarga kita. Jadi sebenarnya yang harus dipelihara dulu siapa, Bu? Pak? Diri sendiri juga ya. Yang harus menjadi soleh siapa dulu nih? Diri sendiri dulu, baru kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Nah, jangan kebalik ya Ibu Bapak. Pokoknya aku nyokolahin anakku di SMP deh.
SMP Muhammadiyah Plus. Udah pokoknya aku terima beres aja, anakku keluar dari situ soleh, hafal banyak ayat Al-Quran, banyak surat, banyak dunia, tapi investasi akhirat kita. Ibu-ibu punya investasi berapa banyak nih untuk dunia? Punya kos-kosan berapa pintu? Punya perusahaan berapa banyak gitu ya? Punya kontrakan berapa? Nah, segitu besar ya usaha kita untuk membuat investasi di dunia ini, supaya kita nggak mau terlantar hidupnya di hari tua misalnya gitu kan. Tapi kita berpikir enggak, setelah tidak di dunia lagi bagaimana kita gitu ya. Nah, investasi kita, anak-anak kita gitu. Jadi ini tentu ya seperti disampaikan tadi ya sama ibu kepala sekolah, mendidik anak remaja sekarang itu tuh nggak mudah, banyak tantangannya gitu ya, berbeda sama zaman kita dulu yang media lah, yang banyak bertanya lah gitu ya, yang super kreatif lah, super atraktif, super pinter, jauh lebih pintar dari kita ya. Tapi kita nggak boleh lelah gitu ya. Kenapa? Karena mereka adalah investasi kita di akhirat nanti. Ketika tidak ada lagi siapapun yang bisa menolong kita, nah anak kita lah ya akan menjadi penyelamat kita. Oke. Apa Bu? Masya Allah belajar, iya. Tapi kebanyakan berapa persen? Ya? Ada, Masya Allah ya kan? Ada yang jawabannya belajar. Berapa nih? Boleh tunjuk nih. Berapa orang yang anak hal yang paling sering dilakukan anak-anak main HP? Berapa orang? Coba angkat tangan. Oh sedikit loh. Sedikit apa malu-malu nih mau jawabnya? Malu-malu lah deh. Malu-malu. Iya, sampai dia sampai 2 kanan loh, saking setujunya gitu kan. Iya itu ya, itu fenomena ya. Sekarang ada yang kita hadapi. Bapak-bapak tahu kan nih kira-kira? Jangan bapak-bapak nggak tahu nih. Kesukaan makanan kesukaan anak-anak tahu Pak? Apa ya? Oh kebal, oke. Tadi makanan kesukaan anak tahu nggak? Aktivitas yang paling sering dilakukan? Tahu. Apa? Oh IT. Jadi gadget ya, sama aja gadget. Oke. Iya. Lihat ya. Ini hanya sedikit. Ada 119 organisasi yang lain. Dan mereka biasanya tergabung dalam gerakan-gerakan hak asasi manusia. Jadi walaupun tidak semuanya ya, saya tidak katakan semua gerakan yang membela hak asasi manusia itu dasarnya LGBT tidak. Tapi gerakan-gerakan organisasi LGBT itu biasanya mereka akan masuk ke organisasi-organisasi dengan atas nama hak asasi manusia umum. Dan dari situ mereka mulai mengkampanyekan bahwa inilah hak asasi manusia, inilah harus dihargai dan lain-lain seperti itu. Atau penyimpangan. Adanya keinginan yang kuat untuk menjadi lawan jenis. Nah, biasanya dimunculkan dalam sikap, perilaku atau perkataan. Gitu ya. Aku kok kayaknya kalau misalnya potong rambut pendek, kalau perempuan ya, kalau laki-laki malah pakai make up dan lain-lain. Ada keinginan yang kuat untuk menjadi seperti lawan jenisnya. Ketertarikan pada cross dress itu lintas busana. Jadi kalau anak laki-laki itu seneng kalau milih baju itu yang seperti perempuan. Terus kalau perempuan yang seperti laki-laki. Laki-laki itu kok seneng bongkar-bongkarin bajunya ibunya misalnya gitu ya, gitu. Atau
pakai baju yang ini laki-laki yang kaosnya mungkin iya yang begitu, terus belahannya sampai bawah gitu ya, sehingga nah begitulah. Coba kita tilik lagi ya, kita perhatikan lagi anak-anak kita. Menggarisbawahi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, saya nitip anak-anak di rumah, loh kok kebalik ya kayaknya ya. Harusnya ibu-ibu yang saya nitip anak-anak di sekolah, tapi begitu loh ibu-ibu, orang lain saja, guru-guru saja begitu seriusnya mendidik anak-anak kita ya, begitu fokus menghabiskan waktunya yang banyak gitu untuk mendidik anak-anak kita, terus kita di rumah nggak bersinergi sama mereka, kita punya aturan sendiri yang nggak selaras sama mereka gitu ya. Jadi sampai ibu kepala sekolah bilang diatur waktu tidurnya, waktu bangun nih, itu memang menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Jadi ya saya lihat itu sesuatu yang ya kita sangat perlu sinergi gitu. Oke, terakhir, setiap kalian adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin. Akhir, save our children, save our Islam, dan save our generation. Bareng-bareng yuk ibu, bapak-bapak. Kalimat yang terakhir, say no to LGBTQ. Jangan lupa ya, salah pakai Q+++ gitu. Kalau yang penasaran, boleh searching Q+++ opo, banyak sekali. Sekian mungkin dari saya ibu bapak. Saya kembalikan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bunda Rifka MPSI Psikolog. Luar biasa sekali ayah bunda, saya merasa ini menjadi PR bagi yang pertama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, berdiri, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Rise dari 8B. Pertanyaan saya ini mungkin masih jauh jangkauannya dari lingkungan anak-anak kita ya. Tapi kenapa LGBT itu justru ada ditemukan di lingkungan pondok pesantren, ya kan? Padahal salah satu yang mendasari supaya anak kita dijauhkan dari lingkungan tersebut kan pemahaman agama yang kuat. Tapi kenapa di lingkungan pondok pesantren itu justru terutama yang putra itu ada? Kemudian yang kedua, mohon maaf ini mungkin tidak di semua fakultas, tapi misalnya ada di fakultas psikologi, fakultas kedokteran gitu ya, pelaku LGBT. Justru di kampus-kampus yang dominannya perempuan itu laki-lakinya adalah 1-2 misalnya seperti itu. Mungkin karena saya juga kan keluarga besar WNS gitu ya, jadi tahulah isu seperti itu. Jadi justru orang-orang yang ngerti secara ilmu psikologi dan orang-orang yang mengerti secara ilmu kedokteran. Nah itu kenapa bisa terjadi penyimpangan seperti itu? Apakah itu faktor gift yang udah ada dalam dirinya terlepas next dia lingkungan yang pesantren atau di dunia pendidikan medis? Seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diberikan dari saya itu sepakat ya. Terus tadi juga disampaikan bahwa remaja itu kan ada klasifikasinya ya. Kebetulan saya di sini memang ibu dari 3 anak. Jadi kalau 3 klasifikasi kemudian saya ada. Kalau ada dia ada, akhir tidak ada. Yang menarik adalah kalau saya amati dari 3 anak saya. Tapi nggak bisa baca di ininya. Yang berbahaya kalau tadi disampaikan adalah masuk ke lingkungannya. Kalau menurut saya yang perlu diwaspadai adalah pertama acceptance. Ya, karena kita semua tahu itu tadi kita nggak bisa membatasi anak itu dengan jajan itu kita kan nggak bisa mengawasi 100% gitu. Nah, yang saya lihat adalah kecenderungannya kita sepakat semua bahwa itu berbahaya. Tapi
itu tetap jalan terus ya. Jadi kita bagaimana ya? Jadi kalau misalnya kemudian di kemudian hari itu salah satu anak saya ya, kemudian dia mengakses saja, meskipun dia tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Tetapi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah merupakan suatu virus ya, jadi yang bisa menular. Yang ingin saya tanyakan adalah, ini tadi belum dibahas. Ini tadi masih membahasnya adalah bahwa kita sepakat itu berbahaya. Oke, kita sepakat. Tapi bagaimana menyampaikan bahwa acceptance pun itu sebetulnya adalah sesuatu yang mintik-mintik begitu ya, adalah satu entry point yang cukup perlu diwaspadai oleh orang tua gitu. Karena kita saya sudah mencoba memberitahu anak saya, tetapi kan no gitu, maksud saya kita tidak ikut, tapi kita tidak menolak gitu loh. Itu kan satu entry point yang sebetulnya sudah cukup berbahaya menurut saya. Sementara kita juga tahu misalnya emoticon saja, itu kan ada emoticon yang love-nya itu cewek-cewek, cowok-cowok gitu ya. Terus kemudian ada kartun yang juga orang tuanya itu laki sama laki gitu. Itu kan sudah ada. Nah, bagaimana cara kita memberitahu bahwa acceptance pun itu sebetulnya kita sudah berpuasa gitu. Saya rasa bisa ditambah ya. Izinkan saya bertanya untuk pertanyaan pertama. Ini pertanyaan yang sering saya sampaikan sebenarnya setiap kali ada seminar parenting sejak anak saya masih KB kelompok bermain dulu, yaitu bagaimana meningkatkan dan mengembangkan confidence anak yang terutama dalam hal komunikasi. Jadi anak saya sejak kecil itu selalu saya sudah meraba bahwa anak ini tidak terlalu pede ketika dia berkomunikasi dengan orang lain gitu, seperti itu. Dan sinergi dengan sekolah selalu saya lakukan. Saya selalu berkomunikasi dengan wali kelas, bahkan sampai hari ini pun juga saya selalu memberitahukan bahwa basically anak saya seperti ini. Tapi sampai hari ini saya masih melihat bahwa ada hal yang harus lebih saya lakukan lagi, karena anak saya ini memang secara komunikasi agak tertutup. Dia seperti kurang pede. Kemudian berkat pandemi juga dia bisa menggunakan masker, dan sekarang dia semakin bersembunyi di balik maskernya. Ketika tidak ada masker di rumah, dia akan berlambat-lambat, bahkan marah-marah, tidak pede lah istilahnya untuk berangkat ke sekolah tanpa masker. Ini adalah sesuatu yang menurut saya juga kurang pas, karena bagaimanapun nanti ketika anak-anak tumbuh dewasa, maka mereka harus mampu menggunakan skill, karena anak ini sudah masuk ke remaja ya. Jadi mungkin untuk hal-hal yang aturan-aturan yang di rumah kan kita upayakan kita bisa membuat komitmen dengan anak di rumah. Nah, yang mau saya tanyakan adalah reward atau punishment apa yang bisa kita berikan pada anak terkait dengan fase tumbuh anak yang masih di remaja awal, yang bisa membantu anak itu tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Dan kita juga tidak terkesan mengekang ataupun tidak terkesan terlalu longgar terhadap anak, karena memang kita harus tarik ulur ya. Tapi terlebih dengan sifat anak saya yang selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Intan, mamanya Rena. Jadi bagi mama-mama yang belum kenal saya, perkenalkan diri. Ini ya, saya kalau ngobrol LGBT ini memang jadi rasanya ngelus dada. Propaganda LGBT ini memang luar biasa, seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Riva. Karena sekarang film Disney aja, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu nyempil. Termasuk juga seperti di Netflix, di Disney Hotstar,
Di Prime Video itu kalau Bapak Ibu perhatikan, film-filmnya itu banyak yang dibilang nyempil juga udah enggak, terang-terangan. Dan kalau Bapak Ibu juga persani, karena saya kebetulan juga punya aplikasinya, aplikasi Bilibili Comics dan Webtoon, itu komik-komiknya itu banyak, itu sudah banyak yang LGBT. Jadi saya tuh kalau memang kadang-kadang ngelus dada, betul yang disampaikan Bu Rifa. Saya pernah diskusi dengan anak saya mengenai hal ini. Cuma waktu itu dia bilangnya seperti ini, mungkin hampir mirip yang disampaikan Mama Isa. Mah, kalau semua tontonan sudah seperti ini, kalau bacaan banyak seperti ini, kan akhirnya dikembalikan ke kita. Kita kan nggak bisa mah nggak nonton semua, kita kan nggak bisa mah kita nggak baca semua. Cuma waktu itu saya contohnya sederhana sih. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah perhatikan, ini karena saya itu dulu pengguna Molto softener. Saya itu dulu cinta mati sama Molto. Cuma kalau Bapak Ibu perhatikan sekitar 5 tahun itu iklan Doni itu luar biasa. Dan harganya lebih murah dari Molto. Harganya lebih murah, iklannya banyak. Akhirnya saya coba. Yang terjadi adalah saya sekarang nggak pernah beli Molto. Itu saya contohkan ke anak saya. Kalau kamu sering lihat, kalau kamu sering baca, lama-lama kamu menganggap itu biasa. Sehingga lama-lama yang menurut kamu itu nggak boleh, kamu menganggap itu boleh. Itu contoh saya ke anak saya. Tapi di sini saya mohon arahan dari Bunda. Cara terbaik apa yang harusnya saya ajarkan dan saya sampaikan ke anak-anak? Karena memang luar biasa. Anak saya yang besar itu karena dia memang tergabung di kelompok programming. Dia itu tergabung di kelompok-kelompok luar negeri. Dan dia bilang, teman-temannya terutama yang luar negeri, itu banyak yang nggak punya status gender. Dan itu mereka bangga. Jadi mohon arahannya Bunda. Matur nuwun. Nama Bundanya Risik. Ya. Oh iya, nama-nama anak zaman sekarang itu susah juga. LGBT mengapa banyak di pesantren? Adalah yang kita mungkin kita bisa bilang ada kasus-kasus itu terjadi di pesantren maupun di tempat-tempat yang justru secara intelektual mereka sebenarnya paham gitu ya. Kenapa nih Ibu kira-kira? Karena itu menjadi miris ya. Ini adalah dua fakta yang sepertinya bertolak belakang. Harusnya kalau ngerti agama, ngerti dong ya bahwa ini sesuatu yang tidak baik. Kemudian kalau tahu ilmunya tadi di fakultas-fakultas yang kebanyakan jenis kelaminnya homogen gitu ya, sedangkan yang jenis kelamin yang lain itu menjadi minoritas. Betul di psikologi itu ya Mbak, psikologi banyak kan cewek memang. Ya, tapi walaupun tidak semua psikologi itu yang laki-laki itu seperti itu kayak gitu ya Mbak. Tapi ada kasus seperti itu. Ya seharusnya secara logika mereka harusnya lebih paham ya daripada yang lain. Tapi kenapa justru malah banyak? Nah, jadi ini bisa dilihat ya antara pemahaman dengan perilaku itu mungkin bisa berbeda gitu ya. Jadi paham sih, tahu sih ilmunya, tapi menjalaninya itu bukan sesuatu yang sama atau bukan sesuatu yang mudah gitu. Sebenarnya ada satu lagi penyebab dari LGBT itu, kalau ibu bapak searching gitu ya, pasti ini muncul, yaitu genetik. Tapi saya tidak setuju dengan hal itu. Saya juga hati-hati kalau membaca referensi. Kita semua juga harus berhati-hati ya dalam membaca referensi ya. Banyak sekali referensi-referensi yang mengatakan bahwa ini tuh genetik. Ada gen kalau perempuan itu kan gennya XX ya. Kalau laki-laki itu kan X dan Y. Katanya dari hasil penelitian entahlah ya, ini bisa dipercaya atau tidak, gennya orang gay itu XXY. Nah jadi kebanyakan X-nya gitu ya, mereka punya perilaku itu.
Tapi kita kembali lagi bahwa tadi Allah tidak menciptakan yang seperti itu gitu ya. Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan saja. Jadi kalaupun secara genetik kan kita harus pilih yang mana yang lebih besar dari itu kan. Dan ternyata dorongan-dorongan itu sangat kuat dalam diri anak-anak kita. Ketika mereka tahu informasinya, tapi tahu ya, mereka tahu. Mungkin saya begini ya. Tapi tidak ada misalnya tempat mereka untuk curhat ya, atau tempat mereka untuk ya bertukar pikiran. Ini sebenarnya tempat yang tepat ya. Nah, atau mereka justru malah ketemu dengan komunitas yang seperti itu. Nah, jadilah seperti itu Ibu Bapak. Jadi tidak hanya salah satu faktornya itu banyak sekali. Selain mungkin mereka sudah paham, tapi ketika mereka menghadapi masalah seperti itu, siapa yang mereka cari? Kalau betul mereka dapat tempat yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka, mungkin bisa teratasi gitu. Tapi mereka ketemunya nih dengan yang sesama, karena kan luar biasa gerilianya sekarang. Sudah tidak gerilya lagi malahan ya Bun ya, malah sudah terang-terangan gitu, konten-konten itu sudah terang-terangan gitu. Jadi semakin susah lah anak-anak kita untuk menolak itu. Bundanya bisa ya. Ini pertanyaan saya hampir sama dengan Mama Intan ya. Bagaimana sih caranya? Itu tadi bukan lagi apa ya, bukan lagi gerilya, mereka sudah terang-terangan. Semakin kita digempur, generasi kita semakin digempur, maka itu mereka semakin lemah gitu. Apalagi anak remaja itu kan labil nih, mereka masih mencari jati diri, mereka belum paham nih bagaimana cara untuk apa namanya. Oke lah, kita nggak ikut-ikutan, tapi kalau itu terus menerus gitu ya, mereka nggak tahu kapan tergelincir gitu. Mudah-mudahan enggak gitu kan. Cara yang terbaik selalu dampingi anak. Kalau kita tidak bisa membatasi gadget mereka, pergaulan mereka, setidaknya kita hadir dalam setiap waktu untuk anak-anak kita. Nih, misalnya yang sebelumnya gadget itu di password, oke lah yuk kita sama-sama terbuka ya anak gitu misalnya. Jangan di password gitu kan. Orang tua harus punya kekuatan untuk seperti itu, jangan takut. Nanti anaknya nggak nyaman atau anaknya marah. Ini demi mereka, gitu ya. Mama sok tahu, aku jadi sebel sama mama. Suatu saat mereka akan paham. Tapi dengan cara yang baik, dengan perilaku kasih sayang. Kemudian, kalau biasanya mereka sendiri nih nonton, kita sekali waktu juga ikut nonton bareng sama anak kita. Oh ini apa sih nak? Kamu main apa sih? Gitu ya. Kepo-kepo lah, kepo-kepo seperti itu. Boleh kok kepo-kepo kan. Yang terakhir, iya komunikasi ya. Oh iya, kita percaya diri. Kita percaya diri itu ketika apa ya? Kita menjadi percaya diri ketika kita yakin bahwa orang lain itu menerima kita. Ibu, jadi ya kita menjadi tidak percaya diri karena kita menganggap bahwa jangan orang lain juga bisa terima aku apa adanya. Jadi penerimaan diri dulu yang harus dibenahi, baru nanti setelah dia menerima dirinya, maka dia akan keluar menjadi orang yang percaya diri juga. Caranya bagaimana? Memberikan setiap, salah satunya ya, memberikan setiap pencapaian dia dengan reward tertentu. Reward itu tidak harus berupa materi, tidak harus berupa hadiah sesuatu gitu ya, tapi pujian, senyuman, pelukan atau ekspresi bangga itu menjadi sebuah reward juga. Jadi setiap anak mencapai sesuatu yang tadinya dia tidak bisa, berikan reward gitu. Kamu hebat, sudah berusaha gitu, seperti itu.
salah satunya. Kemudian reward yang kedua juga reward ya, rangka mencegah komitmen. Oh iya, komitmen itu ibu-ibu harus didasari juga dengan kesepakatan, betul ya, komitmen kesepakatan berdua. Nah, termasuk sepakati juga reward dan punishmentnya di awal. Jadi apa yang baik itu sebaliknya ditanyakan kepada anak-anak kita. Kalau kamu bisa menepati, jadi kamu pengen reward apa? Kalau kamu nggak bisa, kamu pengen punishment apa? Gitu. Jadi reward dan punishment itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi tanyakan saja, kamu kalau berhasil pengen reward apa? Kalau nggak berhasil pengen reward apa? Nah, yang menentukan tetap ibu. Oh, anak kan biasanya kitanya aneh-aneh ya. Selanjutnya kami ada refleksi diri sejenak ya, supaya kita juga mengingat kembali momen kita bersama anak. Merefleksikan diri apa yang sudah terjadi sebelumnya. Oke. Nah, saya mohon untuk HP bisa di mode silent dulu. Oke. Kemudian saya ingin kita flashback kepada anak-anak kita saat mereka masih kecil. Jadi kita mengingatkan apa yang sudah kita lakukan untuk mereka, apa yang belum pernah kita lakukan untuk mereka. Mohon duduknya ibu bapak mencari posisi yang paling nyaman. Posisi Anda yang paling nyaman. Boleh nyender, boleh miring, silahkan ya. Baik, duduk senyaman mungkin, senyaman, oke. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan sambil tutup mata. Jangan ditutup matanya, ibu bapak. Bayangkan ibu dan bapak berada di sebuah tempat yang sangat indah. Bisa jadi tempat itu adalah tempat terindah yang pernah bapak ibu kunjungi, atau ingin sekali dikunjungi. Rasakan suasananya di tempat itu, rasakan aromanya. Boleh sambil tarik nafas dalam sekali. Tahan, hembuskan. Ibu dan bapak berada di tempat yang paling indah. Mungkin di sana ada sungai yang gemericik airnya terdengar sampai ke telinga kita. Suara burung-burung yang berkicau. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik suara burung yang berkicau. Bapak Ibu merasa santai, merasa rileks, melepaskan semua beban-beban yang dirasakan. Tidak ada beban sama sekali. Melepaskan otot-otot yang menegang,
dalam. Bapak-bapak dan ibu menikmati pemandangan di situ, melupakan semua permasalahan yang sedang dihadapi, melepaskan semua beban-beban. Relax, santai. Mungkin yang selama ini terburu waktu, terburu pekerjaan, sampai tidak sempat beristirahat, silakan istirahat sejenak. Tarik nafas yang dalam, dalam, semakin dalam. Tidak ada beban, tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tidak ada waktu yang harus ditarget. Hanya santai dan santai. Ditemani hijau burung, ditemani dengan biji air. Ibu, bapak, ibu bapak boleh mengingat kembali, mengingat ketika anak-anak kita masih kecil. Ibu ingat bagaimana susahnya mengandung mereka. Bapak ingat bagaimana mendampingi ibu-ibu pada saat ibu mengandung. Sebuah hati yang sudah kita nantikan selama bertahun-tahun mungkin. Akan berlalu. Ibu bisa ingat bagaimana sukanya melahirkan mereka, menghadirkan anak kita akhirnya lahir, tumbuh menjadi anak yang ceria, anak yang penuh antusias. Ibu bayangkan saat mereka masih kecil, mungkin mereka pernah memecahkan piring, kita marahi. Kalau mereka pernah melakukan kesalahan, kita marahi. Padahal mereka sengaja. Padahal karena mereka belum tahu.
sudah tidak mau datang ke sekolah, mereka tidak mau berbagi hidupnya, kadang kita rindu sekali dengan saat-saat itu. Karena kita sudah remaja, dan kita sudah punya kehidupannya masing-masing. Mari kita beringat lagi bagaimana kita mengasuh mereka. Apakah penuh dengan amarah, ataukah penuh dengan air mata? Atau ada hal yang belum bisa kita berikan kepada mereka? Apakah hak-hak mereka yang tidak bisa kita penuhi? Karena kita sudah besar sekali. Ada yang pernah minta mainan, tapi tidak kita beri. Mereka tidak pernah menyalahkan kita. Mereka tidak pernah kesal dengan kita. Mereka adalah makhluk kecil yang akan selalu memaafkan kita. Mereka adalah makhluk kecil yang selalu menerima kita, apapun keadaan kita. Mungkin kita belum pernah meminta maaf kepada mereka. Mungkin selama ini kita selalu menuntut mereka menjadi seperti yang kita inginkan. Tanpa kita pernah sadar apa yang ada di dalam hati mereka. Tanpa kita tahu apa kebutuhan batin mereka. Mari kita ingat lagi ibu-ibu, bapak-bapak. Kita berjalan ke suatu arah. Kita melihat seorang sosok yang tidak asing. Melihat sosok yang tidak asing. Siapa dia? Sosok yang begitu kita kenal, tapi enggak. Kapan kita pernah Allah besar dengan kita? Entah kapan terakhir kali kita memeluk mereka dengan penuh rasa sayang. Selama ini kita buru-buru mereka, cepat sekolah, cepat kerjain tugas, cepat belajar.
pertimbangan kita. Raihlah Ibu Bapak, raihlah sosok itu. Peluklah mereka. Peluk dengan penuh rasa sayang. Peluk sekuat-kuatnya. Pelukan yang sangat erat, sangat dalam, pelukan yang tak pernah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Sampaikan pada mereka, ucapkan apa yang tidak sempat Ibu Bapak ucapkan, apa yang tidak pernah bisa keluar dari hati kita, bahwa kita sangat menyayangi mereka. Bahwa kita sangat mencintai mereka. Sampaikan kepada mereka, Ibu Bapak. Sampaikan kepada mereka bahwa Ibu Bapak sangat menyayangi mereka, sangat mencintai mereka. Yang selama ini tidak pernah bisa mendengarkan. Sampaikan kepada mereka. Peluk mereka, Ibu Bapak, peluk. Ketika sekarang anak-anak kita udah gak mau dipeluk seperti itu, peluklah. Ibu Bapak bisa cium mereka, peluk mereka, rangkul mereka. Kata-kata yang tak pernah bisa terucap dari mulut kita, entah itu perasaan sayang, maaf, katakan kepada anak tercinta kita yang sekarang tingginya sudah melebihi tinggi kita. Anak-anak kita, raih mereka. Ayah Bunda, sambutlah anak-anak ini dengan penuh kehangatan. Rasakan sebuah cinta yang mengalir tumbuh. Ingat kembali saat wajah mereka masih tak berdaya. Wajah imutnya yang menggemaskan kini tumbuh menjadi sosok remaja yang mengagumkan. Kini rasanya semakin berkurang waktu kita sebagai orang tua untuk memeluk mereka. Rasanya semakin bertumbuh, semakin pula diri ini tidak memiliki waktu yang banyak bersamanya. Ayah Bunda, mereka inilah amanah terbesar dari Allah. Karena sejatinya tidak ada nikmat yang berlebih selain nikmat memiliki anak-anak yang soleh. Maka nikmatilah ini. Jarang sekali kita dapatkan untuk sekedar memeluknya, tertawa iring bersama, menghabiskan waktu untuk saling menjaga. Anak-anakku,
benar. Ketahuilah bahwa ayah bunda akan selalu mencintaimu.
Dari Ibu Hersuti Rifayani MPSI, bisa kita beri tepuk tangan bersama yang meriah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita pada siang ini, mari ayah bunda, anak sekalian, kita sebelum nantinya kita kembali ke rumah masing-masing, sebelum nanti kita berbuka dan sebelum diakhiri acara ini, mari al-tahiyya ini membuat amat inna kasani wa limuji da'wat ya qadil hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana. واجعل هذا زيادة في كل خير واجعله رحمة من كل شر. Kemudahan bagi orang tua kami, ya Allah, kemudahan bagi anak kami yang semakin besar, yang semakin dewasa, dan nantinya mungkin kita semua kembali kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kemudahan, kelancaran, kelapangan rezeki, kemudahan segala urusan duniawi dan ukhrawi. Dan kami mohon kepada ya Allah, semoga kita semua bisa bertemu di surga ya Allah. Dan semoga kita meninggal dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah lana sadrana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sesi foto bersama. Kami persilahkan kepada ayah bunda untuk berkenan foto bersama, terlebih dahulu untuk berkenan foto bersama di atas panggung. Sekali lagi kami mohon kepada yang terhormat ayah bunda wali Satu, dua, lagi. Oke, setelah ini satu kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
belum. 23 dan 23. Yang 8A yang belum masuk ke barisan, monggo. Silakan. Selanjutnya saya mohon kesediaannya dari mama-mama 8C. Monggo. Mama 8C. Mama siapa yang di masih? Bapak 8C di bawah berkenan naik. Oke, monggo. Ayahnya Mbak sih. Boleh membagi diri, ada yang di sebelah. Coba. Boleh agak merapat-merapat. Monggo mama yang di atas, berdiri semua. Oke, agak nyerong ya, jadi biar bisa masuk. Kiri dan yang dua sebelah kanan. Coba nanti saya tambahkan. Oke, dan yang sebelah kiri Bapak. Yang kanan, nah, yang Matur nuwun, mama papa 8C. Selanjutnya yang terakhir 8D. monggo. Mamanya kita lakukan situ aja ya. Mamanya Mas Brahma, mamanya Mbak Satria. Monggo. Mama. Bapaknya Mas Rio dulu. Bapaknya Mas Rio monggo. Mas Juan, Mbak Farida, Mbak Mepet, di ayahnya Mas Rio agak maju, biar kelihatan. Sambut gih. Kita akhiri, perlu kami sampaikan kepada ayah bunda untuk mengambil sertifikat AKM di resepsionis depan. Jadi nanti monggo ayah bunda untuk berkenan mengambil sertifikat AKM. Satu, dua, satu lagi. Mudah-mudahan agak kesempatan lagi. Satu, dua. Pak mapnya dulu Pak. Satu, dua. Satu, dua. Baik.
Sampun. Masa saya sendiri? Oke, Ustaz Daru, Bos Nisa, tadi yang doa. Sampun. Oh iya, karena itu mau meeting ya besok. Oke, Pak. Bisa. Tadi udah dipanggil Mas Bagas? Udah dipanggil? Oh udah. Oh iya. Moga Ustaz. Saya pun nonton loh Mbak. Ya, apa nggak ada yang duduk? Cuma berdiri nonton. Oke, matur nuwun Bapak Komite yang sudah mensupport acara kali ini. Ditunggu acara selanjutnya ya Bapak. Karaoke dulu Mbak. Iya. Makasih Pak. Sama-sama. Mama cukup.
Nggih, sami-sami. Dadah Bapak Bos. Bapak Kalista, terima kasih bantuannya. Alhamdulillah ada YouTuber. Ditunggu editingnya jangan lama ya. Siap. Nggih. Sami-sami. Mama di Mas, aku mau pulang ya. Itu di kamera. Oh, halo. Acara keren banget. Terus